Setelah selama 6 tahun, Rasulullah SAW beserta para sahabat hijrah di Madinah. Mereka merasa sangat rindu terhadap Mekah. Rasa rindu itu makin dalam setelah turun wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 yang berisi tentang pemindahan kiblat umat Islam yang semula di Baitul Maqdis, Yerusalem, menjadi ke Baitullah Masjidil Haram. Untuk melepas rindu tersebut, Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengajak para sahabat melakukan ibadah umrah di Mekah. Ibadah umrah dilakukan karena saat itu Rasulullah SAW baru saja menerima wahyu terkait kewajiban umat Islam melakukan ibadah haji yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 97. Bersama dengan para sahabat, Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah tanpa mengenakan pakaian perang maupun perlengkapan perang. Mereka hanya membawa pedang untuk menjaga dan membela diri selama perjalanan. Untuk meyakinkan kaum Quraisy bahwa tujuan mereka hanya ingin umroh, Rasulullah SAW berpakaian ihram dengan membawa 70 ekor kambing. Ketika sampai di desa Asfan, Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari pengintai yang diutusnya bahwa kafir Quraisy telah mempersiapkan pasukan sebanyak 200 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Rasulullah SAW mengalihkan perjalanannya melalui desa Hudaybiyah dan beristirahat sejenak di sana. Ketika beristirahat, datanglah utusan dari kaum kafir Quraisy yang bernama Badil. Ia bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang tujuan beliau menuju Mekah. Rasulullah SAW menjawab bahwa tujuannya hanya untuk umroh dan tidak untuk berperang. Jawaban dari Rasulullah SAW belum membuat kaum kafir Quraisy merasa puas. Mereka mengirim utusan kedua yang bernama Haris bin Alqamah. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sama terhadap utusan kedua itu. Karena masih belum merasa puas, kaum kafir Quraisy mengutus Urwah bin Maksud. Namun, utusan ketiga dari kaum kafir Quraisy ini pun mendapatkan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kafir Quraisy. Kedatangan untuk menyampaikan perihal tujuan Rasulullah SAW beserta rombongan menuju Mekah hanya untuk melaksanakan umroh. Utsman dipilih karena dia adalah orang yang sangat disegani oleh kedua belah pihak. Selain itu, banyak tokoh Quraisy yang satu suku dengannya. Setelah Utsman bin Affan berangkat, terdengar berita bahwa Utsman ditahan oleh kaum kafir Quraisy dan akan dibunuh. Mendengar kabar tersebut, para sahabat mengucap sumpah di hadapan Rasulullah SAW. Sumpah itu dikenal dengan sebutan Baiat Ridwan. Isi dari Baiat Ridwan adalah para sahabat akan tetap menjaga keselamatan Rasulullah SAW dan ajarannya, serta bertekad akan menghadapi kaum kafir Quraisy. Sumpah Ridwan yang diucapkan oleh rombongan Rasulullah didengar oleh kaum Quraisy. Hal itu membuat mereka gentar. Mereka kaum Quraisy mulai khawatir. Mereka mengirim 50 orang untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun, para pengintai tersebut bisa ditangkap oleh satuan penjaga perkemahan Rasulullah. Mereka ditawan di perkemahan Rasulullah SAW tersebut. Merasa makin terdesak, kaum Quraisy mengirim Suhail bin Umar sebagai utusan perdamaian. Adapun dari umat kaum Islam diwakili oleh Utsman bin Affan. Dari hasil pertemuan kedua belah pihak, disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah antara lain sebagai berikut. Pertama, genjatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. 2. Orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak oleh kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang Quraisy. Ketiga, orang Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Keempat, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad dibolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan pula. Kelima, kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umrah pada tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin yang memasuki kota Mekah tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di dalam kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam.
Setelah disepakati bersama, perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk diserahkan kepada masing-masing pimpinan kedua belah pihak. Karena umat muslimin tidak jadi melaksanakan umrah, Rasulullah memberi perintah kepada para sahabat untuk mencukur rambut dan memotong hewan sebagai dam atau denda. Saat semua urusan telah selesai, Rasul beserta rombongan kembali ke Madinah. Jika dilihat sekilas, perjanjian Hudaybiyah seakan-akan merugikan umat muslim. Namun, sebenarnya terdapat keuntungan yang besar bagi umat Islam, yaitu dengan diperkenankannya kaum muslimin ke Mekah untuk menjenguk keluarga, mereka berkesempatan berdakwah tanpa ada ancaman. Lalu, genjatan senjata selama 10 tahun menjadi kesempatan umat Islam untuk berdakwah tanpa harus menghadapi perang.